Seperti biasa, setiap pagi minggu setelah selesai sholat subuh, kita diisi dengan ceramah atau sinambung rohani yang pada pagi ini akan diisi atau dijalankan oleh Ustaz kita, Ustaz Andi kepada Ustaz kami persilakan. Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Anitur Rahimin yang dimuliakan Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada lagi tempat kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sehingga tidak terhitunglah nikmat ini. Kalau nak disiapkan 7 laut, 7 laut tu ya. 7 laut itu, 1 laut bila besarnya. Kita siapkan untuk tintanya, kemudian ranting-ranting kayu sebagai penanya, sudah itu daun-daun kayu untuk nulis nikmat dan rahmat Allah itu yang telah Allah berikan kepada kita ini tidak sebanding apa yang kita dapatkan. Tak terhitung maksud itu. Karena di dunia ini tidak terlain di antara bumi dan langit dan seisinya adalah milik Allah. Kalau nak ngelik punya kita, kalau ibu dan bapa berwisata ke lautan, ke pinggir pantai, berfotolah kamu di pinggir pantai itu, sambil cucukkan jari itu ke laut, dan diangkatlah tangan, nah neteslah air yang dari tangan itu, nah itulah punya kita. Setetes itu berbagi pula untuk kita, untuk manusia yang lain. Sementara hamparan yang luas yang kita jengok di hadapan kita, yang sejauh mata memandang itu adalah milik Allah. Dia kata artinya. Maka kita ni kadang-kadang tu mudah kecil hati kan. Apalagi sampai kita ni galak ngomong, ya Allah, perasaan katik lagi. Katik lagi tu nah.
Kata lain wong yang jalan selain aku, dak kata lagi wong yang saro selain aku. Kalau nyengok ke pucuk, kalau nyengok ke bawah lain lagi. Allahu Akbar. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa benar engkau jadikan aku ni orang yang kaya di muka bumi ini? Kata Allah, benar ya Nabi Sulaiman. Uji Nabi Sulaiman kalau macam itu, ya Allah, aku berdoa kepadamu, ke depan esok jangan ada lagi orang yang kaya selebih dari aku ini. Karena kalau ada orang yang kaya selebih aku ini, kaget takut orang itu tak bersyukur cak aku ini. Nah itu nah. Ladem pembincangan itu kan bahwa dia yang diciptakan Allah yang kaya. Akhirnya satu ketika Nabi Sulaiman ngomong dengan Allah, ya Allah, kan kau kanlah nyadikan aku wong yang kaya raya. Boleh dah aku berbagi? Maksudnya berbagi apa? Aku pacak ngenjuk makhluk di bumi ini, nah aku nak melu juga ngenjuk rezeki. Uji Allah, tak mampu ya Nabi Sulaiman. Lah aku kan kaya juga ya Nabi Sulaiman. Ya tapi tak mampu kau nak ngenjuk tu. Ya teslah dulu je Nabi Sulaiman. Gaya ngenjuk sekecian lainnya. Akhirnya Allah berikan kesempatan Nabi Sulaiman ketika itu, karena Nabi Sulaiman sudah meminta niat kepada Allah untuk menunjukkan makhluk berbagi. Nah uji Allah, kaulah sedekahlah ke pinggir laut, pestalah 7 hari 7 malam, dan kemudian masaklah sebanyak-banyaknya, dan kemudian cobalah kau nak berbagi rezeki dengan makhluk aku ini. Uji Nabi Sulaiman nak tunjuk siapa? Kaget, ku kabarkan makhluk mana dulu yang nak dinjuk. Akhirnya ketika itu Allah perintahkan ikan yang paling kecil untuk datang menghadiri nyantap makanan Nabi Sulaiman yang disediakan ketika itu. Ikan teri lah mungkin. Segerombolan ikan teri datang, nyantaplah makanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata ada sekelompok yang protes kepada Allah, ya Allah, ngapa kami tak dapat bagian dari makanan ini? Tak cukup rupanya. Akhirnya Allah negur Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, cak mana? Kira-kira masih nak lagi kau nak berbagi rezeki, nak ngenjuk makhluk? Sementara ikan teri bela kau datang be, lah tak cukup. Lu maku natang ikan seluang, lu maku natang ikan lama, lu maku natang ikan patin, lu ikan gabus. Alangkah banyak nama ikan. Ikan patin tu mun sedunia ni dikumpul di lingau, tenggelam lingau ni. Baru jenis satu ikan be. Nah itu kekayaannya Allah. Akhirnya Nabi Sulaiman minta ampunian kepada Allah bahawa aku tak mampu tinyo, mampulah engkau ya Allah. Nah jadi Allah kalau menjawab. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang yang lain. Nah ini ya. Jadi maksudnya ini, kita ni kadang-kadang berprasangka ini ialah dengan manusia, kadang-kadang galak berprasangka buruk. Yang lebih hebat lagi kadang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang aku tadi ngomong, ya Allah, Engkau dah adil ya Allah. Nah itulah berprasangka kepada Allah itu. Engkau dah adil. Nah ketika ngomong sedikit pun ngomong dak adil kepada Allah, nah itu dosanya besar nian itu. Uji Allah apa yang dak adil? Kadang-kadang manusia ni, maka Uji Jainuddin MZ dalam ceramahnya waktu itu aku dengar, manusia ni saking tingkat tingginya berprasangka buruk kepada Allah, ngomong ke Allah itu dak adil, sampai urusan
pohon yang diciptakan oleh Allah dikajinya. Engkau ciptakan pohon beringin, rimbun, gede, besar, buahnya kecil ya Allah. Sementara buah semangko batangnya kecil, buahnya gede. Ya nian pula ya tak? Semangko tu kecil nian batang. Gede nian badan buahnya segede ini. Pohon beringin tu hampir nak sebesar masjid ini, buahnya kecil-kecil nian. Kemudian orang itu kan di bawah pohon beringin kan, tak tahunya dang ngoceh cak itu centau ditimpalah pohon beringin ini, ditimpalah buah pohon beringin tadi, kena hidungnya. Apa orang ini ngomong? Ya Allah, Engkau maha adil. Seandainya buah beringin itu segede buah semangko, nimpo hidung aku tadi, mati aku. Baru dia ngomong adil. Belum dengan manusia ini. Manusia tu lah biasanya kita berprasangka buruk tu. Makanya jangan sekali-sekali kita ni berprasangka buruk, berprasangka baiklah kepada orang lain. Tapi kita ni tak sabar. Wong nyengok kita salah dikit baiklah berprasangka, ngapalah wong itu nyengok aku cak itu. Apa aku ni ada salah, apa dak agam. Mulailah terpendam dalam hati. Belum nyengok kehidupan orang lain yang mungkin lebih, lah berprasangka pula. Yang hebat tu nyengok kehidupan wong yang tak lebih pun berprasangka juga. Contoh, kita nyengok kehidupan wong lebih, kita ngomong wajar baik dia lebih. Dia tu mak ini. Kalau kehidupannya jauh, standarnya maaf ngomong kalau miskin, dia omong juga. Wajar baik dia tu miskin, begawe dah galak. Bangun siang, makan nak lemak. Enggak lah jadi salah pula orang itu. Kenapa tak dia ngurut dado baik? Ya Allah, kasihan yang orang itu. Mintalah ya Allah, Engkau banyakkan rezeki kepadanya. Sampailah ngomong lagi, ya Allah, kalaupun tak dia anaknya, kalaupun tak keturunannya. Itu. Kemudian dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadi kalau kita ini terlalu tinggi nian prasangka buruk terhadap saudara kita, nah kata Allah, kamu tak sama cak makan daging bangkai saudaramu? Sanggup tak? Sanggup tak? Tentu tak sanggup. Nah itulah contohnya kalau engkau selalu mengunjing orang lain. Makanya ketika ini ada prasangka buruk yang melekat sebagai manusia, tentunya kita ni galak nian, cepat nian kita ni berprasangka buruk tu, cepat-cepatlah mengucap astaghfirullahalazim. Dia menjadilah uji kita jangan terus ke. Tapi dah asik bu, kita ni kalau lah cerita lemak nian. Yang hebatnya manusia ini kalau bercerita tentang kebaikan orang lain sebentar baik. Contoh umpama ada anak sekeluarga, anaknya berhasil kalau cak wong 5. Ketika berhasil dia ngomong, dia wajarlah berhasil. Ayahnya tu main ni, ada batas tu baik. Jadi memuji orang yang berhasil tu sebentar baik. Padahal memuji wong yang berhasil tu dapat pahala. Nah, kalau lah nyengok ada yang jeleknya, nah mulai kasut, mulai kak anaknya tu kan, nah wajar orang tuanya, umaknya, lah umaknya pula. Kamu tahu tak neneknya dulu? Nah lah neneknya, sampai ke neneknya, sampai ke puyangnya, terakhirnya sampai ke dusun-dusunnya disebut. Memangnya orang daerah dia tu, nah laju sampai ke daerahnya. Tak salah orang daerahnya tu, orang dusunnya tu. Inilah memanglah sudah seperti itu manusia. Tapi memang iblis senang nian.
Iblis itu senang nian kalau yang cak itu kan. Karena tipu daya iblis itu luar biasa, Pak. Iblis itu tipu daya dengan manusia ni. Pertama kita ni diajaknya ke jalan yang baik dulu. Baik, baik dikit, baik. Umpama baik 100, besok-besok dikuranginya. Jadi kemudian tinggal 80, terus. Nah. Sama cak seperti yang aku ceritakan. Ada 2 orang pemuda nitip adiknya. Ketika 2 orang pemuda itu nak pergi berperang, adiknya dititipnya. Bingung, adik gadis nak dititip dengan siapa? Akhirnya dia pergilah ke tempat orang yang dikatakan alim lah. Katakanlah ustaz lah. Ustaz, aku nak nitip adik aku ni di kamu. Oh jangan ni ustaz, tak pegawai. Budak keruan aku. Lah siapa lagi tempat aku percaya ni kalau bukan kamu? Kami nak pergi berperang, dia kan bertiga beradik, orang tuanya kecil lagi. Akhirnya kerana dia memaksakan diri untuk tinggal dengan ustaz tadi, uji ustaz tadi, yo silakanlah tinggal di sini, tapi aku pengen kamu berdua ni saudaranya ini bangunlah rumah di sebelahnya, jangan serumah dengan aku. Lah benar itu. Lah cocok, adiknya tinggal di situ, kemudian ustaz tinggal di sini. Akhirnya setiap waktu makan dinyuklah makan. Ibarat rumah itu berteras, ustaz itu ngantar makanannya di teras. Tak bersuara dak, ngantar di teras. Yang budak betina tadi tinggal keluar be, nyengok ada makanan, ambil makan. Siang cak itu juga. Akhirnya iblis misikkanlah dengan ustaz tadi. Alangkah sombong kau jadi manusia. Cobalah dipanggil. Umpama namanya Siti, umpama kan Siti, ini makanan. Nyimbatlah di dalam tadi. Yo. Wah. Besok-besok dibisik lagi oleh iblis. Jangan cak itu. Antara gini ya. Tegur nian. Coba dijengok dia keluar tu apa gomannya. Uang tu nitip. Iya nitip, kaki ada apa-apa. Yang dititip tadi bagus, lajat, umpama kan, dikelik lah benar pula. Sianu, ayo ini makanan. Ditunggu. Keluar. Sehat kau ya? Sehat. Sudah terus. Baik terus dijajolnya. Jangan cak itu. Akhirnya semakin dekat, terjadilah yang tidak diinginkan. Setelah tidak terjadi, tidak diinginkan, mohon maaflah si wanita tadi, mohon maaflah sampai mengandung, akhirnya kelabakanlah wong ini, dihasutlah oleh iblis. Nih kau, cak mana ki kakaknya balik ki kau mati kau. Jadi cak mana solusinya? Bunuh dia, tanam kubur, kalau kakaknya balik, omong ke dia mati sakit. Lah benar pula. Tum dibunuhnya, tum dikuburnya. Berapa bulan kemudian dua orang dulurnya tadi balik. Begitu balik, bingung dia. Diajar lagi oleh iblis. Kau tu cacak nangis depannya. Katakan bahwa adik kau tu mati dalam keadaan sakit. Nangis dia. Soal makanan aku bisa terurus, tapi nyawa takdir. Aku tak bisa meminikan nyawanya. Jadi dia sakit, jadi dia meninggal. Di mana kuburannya uji dulurnya? Di situ. Yalah uji dulurnya meninggal kan. Malamnya kan dia beradik kakaknya tu. Kakaknya dibisikkan oleh iblis, dimimpikan. Tahu tak? Adik kau tu bukan mati sakit, dibunuh. Dia tu dalam keadaan ada isi perutnya.
Mendak percaya bukti ke? Kali kuburannya. Kakaknya sikok dibisik pula oleh iblis. Sama, bertemu. Kak, dek, adik kita tu bukan mati sakit. Aku bermimpi. Benar tak mimpi ni? Nah, kita bukti ke? Digali kuburan. Setelah digali benar nian, adiknya tu dalam keadaan dibunuh dan badannya berbadan dua. Langsung ditangkaplah orang ini. Dibawalah ke pengadilan. Setelah dibawa ke pengadilan, sampailah nak dihukum gantung. Mungkin baik mau dihukum gantung, dosanya agak berkurang kan? Tetapi iblis misik lagi dengan orang itu. Alangkah gengsinya kau, kecinan rasan mati di gantungan. Lebih baik kau mati duluan bunuh diri baik. Alangkah sampai ke sana. Jadi itu. Jadi bisikan iblis luar biasa. Ketika di tiang gantung, belum nak digantung, dia lah bunuh diri duluan. Tahu mati. Akhirnya habislah selesai. Umpama mendigantung mungkin ada hukum yang meringankan dosanya tadi, kena dia mati bunuh diri, selesai habisnya riwayat itu. Jadi memang luar biasa. Kita teruskan. Ayo. Jadi orang, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadi kata lain artinya, kalau seandainya kita terlanjur berprasangka buruk dengan saudara kita, apalagi dengan Allah, banyaklah minta ampun tentunya kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang kita curigai. Maka guna kita ni bertemu salaman. Semakin banyak salaman menggugurkan dosa-dosa di antara kita. Salaman. Tapi salaman tu jangan cak salaman cak dak te arti tu. Bertemunya orang Islam itu ketika salaman tu agak kencang dikit. Tapi jangan mijitnya sampai sakit. Pokoknya salaman tu agaklah ini dikit. Sama lanang maksudnya memang. Ngomong betino sama ini salaman, itu lain kena lain. Itu ya. Kemudian diteruskan dengan ayat yang lain, ya, ayat 13 di surah Al-Hujarat ini, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min sakari wa unsa. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, dan saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi anqakum innallaha alimun khabir. Dan kami jadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal. Jadi kita inilah ditakdirkan oleh Allah. Maka ada sebagian ulama mengatakan kita ini ditemukan sekarang, sudah ditemukan sebelumnya. Jadi kamu agak tinggi ini kajiannya. Karena Allah ini pertama nyiptakan roh dulu. Nah Allah nyiptakan roh ini dibagi-baginya. Diciptakannya roh, 1000 umpama kan, dipiknya ke sekelompok sini. Nah ayo. Diciptakan lagi 1000, dipiknya sini. Nah menurut kajian tu katanya malah ada dalil. Kawan aku yang kemarin tu aku belupa, bahwa memang kita ini sudah dikelompokkan ruh itu. Sebelum kita lah jadi jasad ini, kita lah dipertemukan dulu. Jadi bisa jadi kita ni lah bertemu dalam kumpulan yang 1000 tadi. Makanya kita ni lah bertemu. Tambah lagi cocok, tambah lagi tegur sapa, tambah lagi akur, sampai-sampai bersahabat. Ada yang berangkan-angkanan, mang. Nah, jadilah sudah ditemukan. Oh, cak itu, percaya aku. Benar juga. Setelah itu Allah tiupkan ruh ini ke jasad-jasad manusia yang lahir itu. Nah, bertepatannya maka bertemu.
Tadinya lah dikelompokkan sebelumnya. Maka akor cocok. Itu menung yang dak akor dak bertemu artinya. Lain kelompok berarti. Nah itu. Mudah-mudahan ruh awal diciptakan, kage terakhirnya ruh ini berkumpul juga tentunya di tempat yang baik. Kemudian sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi Allah lah nyadikan kita ini ya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kenal mengenal di antara kita. Dijadikannya laki-laki dan perempuan ya, saling kenal mengenal, bersuku-suku. Bukan lagi bersaling kenal mengenal dengan sebangsa, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi mah itu kan. Dan kemudian saling kenal mengenal, sungguh yang paling, tapi di antaranya yang paling mulia itu Allah jadikan adalah orang yang bertakwa. Nah, takwa ini yang penting. Maka ada lagu Mai Rama itu kan, yang miskin jangan bersedih, dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, dan jangan membusungkan badan. Derajat manusia itu yang paling tinggi adalah di sisi Allah, kata Romai Rama itu adalah takwa. Oh, takwa judul lagunya memang. Jadi itu. Nah, nak mencapainya di wong takwa ini nah susah. Nak jadi wong takwa ini nah tidak gampang. Paling tidak kita ini nak istiqomah, nak tawadu. Banyak ilmu-ilmu ini, ilmu ulama ini nak zuhud. Oh itu, nak tawadu, istiqomah, wara itu berhati-hati. Nah, kadang kita ini banyak nih yang tidak berhati-hati. Itu boleh berhati-hati di depan mata kita ini yang tidak berhati-hati. Yo. Kadang na'udzubillah summa na'udzubillah min salik. Timbullah yang tadi kembali ayat 12 tadi surah Al-Hujurat, kita laju berburuk sangka galau. Ngapa berburuk sangka tu? Sengaja nian dia tu nak anu aku tu, supaya aku tu kage ini nah, supaya aku terpengaruh dan sebagainya. Iblis tinggal bertepuk tangan. Ya Allah, memang luar biasa. Nah, cak mana menghilangkan buruk sangko ini? Dak kati sebenarnya kalau nak menghilangkannya paling tidak walaupun tak hilang galok, hilang sedikit, banyak-banyak kita berbaik sangko sebenarnya dan mengucapkan istighfar. Dan kemudian ada kajiannya megang dado membaca surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sering-sering. Yang nak hebat lagi tu, kita ni kan di badan kita ni kan ada ruh jahat. Ruh jahat ini mesti nak dikeluarkan juga. Tapi ini kajian orang yang memang apa nama itu ruqyah sebenarnya. Tapi boleh kita nak nunggu ruqyah nian, kita tak bertemu dengan orang nak ruqyah dewe, nak sudahlah kita meruqyah diri kita dewe. Yo, baca be narik nafas, ya hayu ya qayyum, ya azizu ya robbal alamin. Dimbus ke? Waktu narik maco, kemudian dimbus ke? Itu kajian meruqyah, mengeluarkan roh-roh halus yang banyak membisikkan di dalam diri kita ini. Nah, kena-kena wong-wong yang kita-kita ini bukan wong sebenarnya. Kalau wong tu tak ngaruh ngaku kan, kita yang nak galak berbuat jahat tu, inilah pengaruhnya sebenarnya. Bisikan inilah yang masalah. Maka bisikan tadi nah, cak tadi nah, dibisiki dulu si ustaz tadi dengan yang baik terus. Benar juga ya, benar juga. Terakhir nah tu disimpangnya dikit baik. Samalah kalau seandainya ada orang kajian yang ngajak nyimpang ke arah kita kesesatan. Pertama ditampilnya baik dulu. Dulu tuh gelomat di Murau Utara tuh, nian tahun 2006 atau 2009. Ada suatu desa di Murau Utara tuh, ada orang datang dari mana tuh, orang tuh datang merantau ke sana, dia ngajarkan melalui pengobatan.
Kalau dia ngobrol di tengah orang banyak, dia ngajak jalan yang benar. Cocok kalau kajian agamanya tuh. Ketika berdua-berdua, siko-siko, ngajaknya lain. Sebenarnya sholat itu tidak perlu nak 5 waktu. 3 waktu cukup. Ujung itu. Sholat Jumat itu tidak penting ujungnya. Kalau kita kau baik, tidak kau boleh. Lah benar pula ujung ini. Cak mana cara ngaca sholat 3 tu? Pacaknya itu digabung-gabungnya. Pokoknya nah itu baik. Lah sudah terakhirnya ngomong. Ya sebenarnya 3 waktu baik sebenarnya tidak penting pula ujinya. Jadi yang mana? Zikir ujinya. Lah ngaruh ke zikir. Laju ngarang-ngarang ke sampai ke masa Nabi waktu di dalam gua Hira. Nabi itu dulu apa sholat dah. Dia tuh berzikir baik. Akhirnya nyampailah ke kami. Waktu itu aku di Kemenak, kami di Talang Rejo kan. Turun kami ke bawah situ nyengok segala macam. Wong ini dibuktikan ida uji wong yang satu tu. Dia ngajar kami dak bagus ujinya. Ujung siko tu yang ngajar aku cak itu. Datang orang tu ngomong mana buktinya? Nah iya pula dak kata yang bukti, dak kata yang dengar berdua mai. Dia setiap bertemu berdua, tak pernah bertiga. Jadi dia percaya bukti ke? Hanya orang ini diusirlah dari tempat itu. Berilmu tapi wongnya. Maksudnya berilmu tu main sihir juga dia tu. Itulah yang membuat orang takut tu itu sebenarnya. Ketika dia lah sudah bersekongkol dengan makhluk lain. Ya kan bersekongkol dengan makhluk lain ini kan lain. Sakit kaki kau, sakit kaki. Berdiri pacak. Ai ngeri kita macam gitu. Lampu hidup, mati. Ai mati nian. Nah inilah yang membuat kita semakin percaya dengan bisikan ini. Ya Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, aku rasa 2 ayat ini yang sudah kita kaji ini mudah-mudahan akan membuat kita semakin tahu bahwa janganlah sampai kita berburuk sangka, kerana berburuk sangka itulah dosa besar. Dan kalau kita banyak berburuk sangka, bagaikan buruk sangka kita itu memakan artinya bangkai daging saudara kita yang telah mati, tentu itu jijik dan kemudian kita tidak mampu untuk itu. Jadi jangan-jangan sekali-sekali, jangan-jangan kita berburuk sangka. Jadi banyak-banyaklah berbaik sangka, itu kajian agama. Mungkin itu yang aku sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan tak? Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.